Malam mulai jatuh ketika empat sahabat, Rina, Arya, Dika, dan Sinta, tiba di sebuah hutan terpencil yang terkenal dengan keindahan alamnya. Mereka memilih lokasi perkemahan yang sunyi, jauh dari keramaian. Setelah mendirikan tenda dan menyalakan api unggun, Sinta menyadari ada sebuah tenda berwarna coklat kusam tak jauh dari tempat mereka berkemah. Siapa yang punya tenda itu? Bukannya di lokasi ini cuma kita, tanya Sinta sambil menunjuk ke arah tenda tersebut. Entahlah. Mungkin ada orang lain yang sudah lebih dulu datang, jawab Arya santai. Namun, Rina merasa aneh. Tenda itu terlihat sangat tua, seperti sudah lama tak disentuh. Tidak ada lampu, tidak ada suara dari dalam. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Saat malam semakin larut, suasana menjadi semakin sunyi. Tenda itu tetap tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi saat mereka hendak tidur, Dika mendengar suara samar seperti langkah kaki di sekitar perkemahan. Siapa itu? Seru Dika sambil menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke sekitar. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika ia mengarahkan cahaya ke tenda misterius itu, pintunya yang sebelumnya tertutup kini sedikit terbuka. Aku yakin tadi tenda itu tertutup rapat, bisik Dika, wajahnya mulai pucat. Sudahlah, mungkin cuma angin, kata Arya mencoba menenangkan. Namun, malam itu, Dika sulit tidur. Ia merasa ada yang mengintai mereka dari arah tenda itu, meski tak ada yang lain melihatnya. Saat pagi tiba, mereka terkejut. Tenda misterius itu sudah hilang, seolah tidak pernah ada di sana sebelumnya. Hanya ada lingkaran tanah hitam hangus di tempat di mana tenda itu berdiri. Pagi itu, keempat sahabat masih terdiam di depan bekas lingkaran tanah hitam yang mereka temukan di lokasi tenda misterius tadi malam. Lingkaran itu tampak hangus, seolah ada api besar yang membakar tanah, namun tidak ada sisa abu atau barang yang tertinggal. Tidak mungkin tenda sebesar itu bisa hilang begitu saja, kata Sinta, wajahnya pucat. Ini mungkin ulah orang iseng. Mereka sengaja membuat kita takut, Arya mencoba menenangkan. Namun, nada bicaranya terdengar tidak yakin. Rina memperhatikan lebih dekat lingkaran tanah hitam itu. Lihat ini, katanya sambil menunjuk sesuatu di pinggir lingkaran. Ada jejak kaki kecil, terlalu kecil untuk manusia dewasa, berpola aneh, seperti tapak binatang tapi dengan jari-jari yang panjang dan melengkung. Mungkin ini jejak binatang, kata Dika, meskipun ia sendiri tak yakin dengan dugaannya. Binatang apa yang bisa meninggalkan jejak seperti ini? Balas Rina, matanya melebar. Suasana menjadi semakin tegang ketika mereka mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak di dekat mereka. Mereka semua langsung menoleh ke arah suara itu, namun tidak ada apa-apa di sana. Kurasa kita harus pergi dari sini, Sinta berkata dengan nada panik. Namun, Arya menolak. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini. Lagi pula, ini cuma kebetulan aneh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski tidak semua setuju, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal. Hari itu mereka berusaha menikmati alam, bermain di sungai, dan menjelajahi hutan. Tapi keanehan terus terjadi. Di siang hari, Rina yang berjalan lebih dulu saat menjelajahi hutan tiba-tiba berhenti. Tunggu, katanya pelan. Apa kalian mendengar itu? Mereka semua terdiam, mencoba mendengarkan. Dari kejauhan, terdengar suara samar seperti tawa kecil anak-anak. Suara itu datang dari arah yang lebih dalam di hutan. Anak-anak? Di sini? Tanya Dika dengan heran. Mana mungkin ada anak-anak di tengah hutan sejauh ini? Jawab Sinta, suaranya mulai gemetar. Rasa penasaran membuat mereka berjalan lebih jauh ke arah suara itu. Namun, semakin dalam mereka masuk, suara tawa itu semakin memudar, seolah sengaja menjauh dari mereka. Akhirnya, mereka berhenti dan memutuskan untuk kembali ke perkemahan sebelum tersesat. Ketika mereka tiba kembali di tempat perkemahan, mereka terkejut. Tenda milik mereka dalam keadaan berantakan,
seolah seseorang atau sesuatu telah mencoba mencabiknya. Barang-barang mereka berserakan, dan sisa api unggun yang sudah mereka padamkan tampak seperti baru saja dinyalakan kembali. "Aku yakin kita meninggalkan semuanya dengan rapi," kata Arya sambil memeriksa tenda mereka. Namun sebelum mereka sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, suara tawa anak-anak yang tadi mereka dengar tiba-tiba terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Malam itu, mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk baru saja dimulai. Malam kembali menyelimuti hutan. Setelah kejadian siang tadi, mereka memutuskan untuk berjaga secara bergantian. Rina dan Arya duduk di dekat api unggun, sementara Dika dan Sinta mencoba tidur di tenda, meskipun rasa takut terus menghantui mereka. "Rina, kamu masih mikirin jejak itu, ya?" tanya Arya pelan, mencoba memecah kesunyian. Rina mengangguk sambil menatap api yang berkedip-kedip. "Aku cuma merasa ada sesuatu di hutan ini. Sesuatu yang tidak wajar." Arya mencoba tersenyum. "Kita cuma terlalu paranoid. Besok pagi, kita kemasi barang-barang dan keluar dari sini." Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika suara langkah kaki terdengar di sekitar perkemahan. Langkah itu berat, seperti seseorang sedang berjalan perlahan di atas dedaunan kering. Arya segera menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekitar, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Dengar itu?" bisik Rina. Napasnya mulai memburu. Arya mengangguk, mencoba terlihat tenang meskipun tangannya gemetar. Langkah itu berhenti, tapi suara lain mulai terdengar. Bisikan lirih dari arah hutan, seolah ada banyak orang yang berbicara sekaligus, namun tak satu pun kata bisa dimengerti. "Bangunkan Dika dan Sinta," bisik Arya panik. Rina segera masuk ke dalam tenda dan mengguncang Dika dan Sinta. "Bangun! Ada sesuatu di luar." Dika mengusap matanya, masih setengah sadar. "Apalagi sekarang?" Namun, sebelum Rina sempat menjelaskan, bisikan dari luar berubah menjadi suara cekikikan, tawa kecil seperti anak-anak, sama seperti yang mereka dengar siang tadi. Suara itu semakin keras dan mendekat ke arah tenda mereka. "Ini bukan suara manusia," kata Sinta dengan wajah pucat, matanya berkaca-kaca. Arya masuk ke dalam tenda sambil membawa senter dan pisau lipat kecil. "Kita harus tetap tenang. Jangan keluar, apapun yang terjadi." Mereka semua berkerumun di tengah tenda, saling merapat. Tawa itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat ke tenda mereka. Lalu, kain tenda di sisi belakang mulai menggelembung, seperti ada sesuatu yang menekan dari luar. Rina berteriak kecil, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Jejak tangan kecil yang kotor terlihat menempel pada kain tenda, perlahan merayap ke atas. "Kita harus pergi sekarang," seru Sinta panik, namun Arya menahannya. "Tidak. Kalau kita keluar sekarang, kita malah jadi sasaran," kata Arya tegas, meski suaranya bergetar. Ketegangan mencapai puncaknya ketika semua suara mendadak berhenti. Hening. Tak ada langkah, tak ada bisikan, tak ada tawa. "Sudah pergi?" bisik Dika pelan. Namun, detik itu juga, tenda mereka terguncang keras, seperti seseorang atau sesuatu sedang menariknya dari luar. Lampu senter terjatuh dan padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dari luar, terdengar suara, pelan, jelas, dan menyeramkan. "Kalian tidak boleh di sini." Suara itu bukan suara anak-anak. Itu suara yang berat, serak, dan menggema, seolah berasal dari dalam tanah. Ketika suara itu menghilang, semuanya kembali sunyi. Tidak ada yang bergerak selama beberapa menit, hingga akhirnya Arya memberanikan diri keluar dari tenda sambil membawa senter yang dinyalakan kembali. "Tidak ada apa-apa," katanya dengan suara lemah, meski rasa takut masih jelas di wajahnya. Namun, ketika mereka semua keluar dari tenda, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tanah, di depan tenda mereka,
Ada tulisan besar yang dibuat dari bekas tanah hangus, "Pergi sebelum terlambat." Ketika membaca tulisan besar di tanah itu, keempat sahabat berdiri mematung. Tubuh mereka gemetar, mata mereka menatap tak percaya. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Sinta, hampir menangis. "Bukan siapa. Tapi apa?" gumam Rina pelan, mengusap lengannya yang merinding. Dika, yang biasanya paling berani, tampak pucat. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus pergi sekarang juga." Namun, Arya mencoba menenangkan mereka. "Kita tidak bisa lari malam-malam di hutan. Itu jauh lebih berbahaya. Kita tunggu sampai pagi." Meskipun enggan, mereka akhirnya setuju untuk bertahan semalam lagi. Mereka kembali ke dalam tenda, tapi tidak ada yang bisa benar-benar tidur. Hanya hening yang menyelimuti, diselingi suara angin yang menggoyangkan dedaunan di luar. Saat malam semakin larut, Sinta tiba-tiba mendengar suara pelan memanggil namanya dari luar tenda. "Sinta! Sinta! Suaranya lembut, menyerupai suara ibunya, tetapi ada sesuatu yang aneh. Suaranya terlalu dingin, tanpa emosi. Sinta menahan napas, mencoba mengabaikannya. Tapi suara itu terus memanggil, semakin mendekat. "Aku dengar itu. Seseorang memanggilmu," bisik Rina dengan wajah pucat. "Tidak ada siapa-siapa," kata Arya tegas, mencoba menenangkan mereka, meskipun ia juga mendengar suara itu. Namun, tanpa mereka sadari, Dika sudah bangkit dari tempat duduknya. Matanya kosong, tatapannya lurus ke depan, seolah sedang berada dalam trans. Ia berjalan perlahan menuju pintu tenda. "Dika, kamu mau kemana?" Arya berusaha menariknya, tapi Dika mengabaikan. Suaranya, "Aku harus pergi," gumam Dika pelan, seperti sedang berbicara kepada dirinya sendiri. "Tidak. Jangan keluar," teriak Sinta. Tapi Dika sudah membuka pintu tenda dan melangkah keluar ke dalam kegelapan. Arya dan Rina langsung mengejarnya dengan membawa senter, sementara Sinta tetap tinggal di tenda, ketakutan. Mereka berlari ke arah yang Dika tuju, memanggil-manggil namanya. Namun, Dika terus berjalan semakin jauh ke dalam hutan, seolah tidak mendengar mereka. "Dika! Berhenti!" Arya akhirnya berhasil meraih bahu Dika dan menariknya. Namun saat ia membalikan tubuh Dika, Arya terkejut. Mata Dika hitam legam, dan bibirnya tersenyum lebar dengan cara yang tidak manusiawi. "Dia sudah memilih," kata Dika dengan suara serak, yang terdengar seperti dua suara berbicara sekaligus, suara Dika dan suara lain yang berat dan dingin. Seketika, lampu senter Arya mati. Hutan menjadi gelap gulita, hanya terdengar suara langkah kaki cepat yang menjauh, lalu hening. Ketika Rina menyalakan kembali senter cadangan, Dika sudah menghilang. Mereka mencari Dika selama berjam-jam, memanggil namanya berulang kali, namun tak ada jawaban. Akhirnya, mereka kembali ke tenda dengan perasaan putus asa. Sinta menatap mereka dengan cemas. "Di mana Dika?" Arya menunduk, suaranya bergetar. Dia hilang." Pagi tiba, tetapi ketakutan mereka belum berakhir. Saat mereka bersiap untuk pergi dari hutan, mereka menemukan jejak kaki Dika di sekitar perkemahan, mengarah kembali ke lingkaran tanah hangus yang mereka temukan sebelumnya. Di tengah lingkaran itu, ada pakaian Dika yang tersisa, tertumpuk rapi, namun tubuhnya tidak ada. Di atas pakaian itu, tertulis dengan tanah hitam, "1 sudah kuambil. Yang lain akan menyusul." Ketiga sahabat yang tersisa berdiri di depan lingkaran tanah hitam, memandangi pakaian Dika yang tertumpuk rapi. Tulisan mengerikan itu membuat napas mereka tertahan. Rina menggenggam lengan Sinta yang mulai menangis terisak. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus keluar sekarang." Sinta berteriak dengan panik. "Tenang dulu.
Arya berusaha menenangkan, meski dirinya sendiri diliputi ketakutan. Kita akan pergi, tapi kita harus tetap bersama dan tidak panik. Namun, sebelum mereka sempat membereskan peralatan, angin kencang tiba-tiba bertiup, menggoyangkan pepohonan. Suara gemerisik terdengar di mana-mana, seolah-olah hutan hidup dan mengawasi mereka. Rina meraih Arya. Aku merasa ini semua bermula dari tenda itu. Kalau kita tidak mencari tahu, kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Arya menatap Rina dengan bingung. Kau mau menyelidiki tenda itu? Tenda yang bahkan tidak ada lagi di sini. Aku yakin tenda itu belum benar-benar hilang. Kita harus menemukannya, jawab Rina dengan tegas. Arya ragu, tetapi ia tahu Rina benar. Mereka tidak punya jawaban lain selain menghadapi misteri yang menyelimuti tempat ini. Setelah berjalan menyusuri jejak-jejak aneh di tanah, mereka tiba di sebuah area terbuka yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, meskipun tidak jauh dari perkemahan mereka. Di tengahnya berdiri tenda coklat kusam yang sama seperti yang mereka lihat di malam pertama. Bagaimana mungkin tenda itu ada di sini lagi? Bisik Arya, tubuhnya tegang. Sinta menggelengkan kepala dengan air mata mengalir di pipinya. Kita seharusnya tidak mendekat. Tolong, jangan dekati tenda itu. Namun, Rina perlahan berjalan mendekati tenda, merasa seperti ada sesuatu yang menariknya. Ia berhenti di depan pintu tenda yang tertutup rapat. Ada sesuatu di dalam sini, kata Rina pelan. Aku bisa merasakannya. Jangan, Rina. Jangan masuk. Arya memperingatkan. Namun, sebelum Arya sempat menarik Rina menjauh, pintu tenda itu terbuka sendiri, perlahan, dengan bunyi gesekan yang menyeramkan. Dari dalam tenda, hanya ada kegelapan pekat. Rina menelan ludah dan melangkah lebih dekat. Kalau kita tidak tahu apa ini, kita tidak akan pernah selamat. Arya akhirnya mengikuti Rina, meskipun ia merasa setiap langkahnya semakin berat. Sinta tetap berdiri di belakang, gemetar ketakutan. Ketika Rina menyentuh kain pintu tenda, suara pelan terdengar dari dalam, seperti seseorang berbisik, namun dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Perlahan, Rina mengintip ke dalam. Di dalam tenda itu tidak seperti ruang biasa, tenda itu lebih besar dari yang terlihat dari luar. Di tengahnya ada meja kayu tua dengan lilin-lilin menyala, dan di sekelilingnya, dinding tenda dipenuhi coretan-coretan aneh seperti simbol kuno yang tidak mereka pahami. Arya, lihat ini, bisik Rina, menunjuk ke meja. Di atas meja itu, ada sebuah buku tua yang tebal dengan sampul hitam. Buku itu terbuka, menampilkan halaman yang penuh dengan tulisan tangan menggunakan tinta merah. Di samping buku itu, ada benda kecil, sebuah boneka kayu kasar dengan tali melilit lehernya. Rina mengambil buku itu, meskipun Arya berusaha menghentikannya. Saat tangannya menyentuh buku, lilin-lilin di dalam tenda mendadak padam, dan suara tawa anak-anak kembali terdengar, kali ini sangat keras, menggema di dalam kepala mereka. Kita harus keluar dari sini sekarang, teriak Arya sambil menarik Rina. Namun, ketika mereka berlari keluar dari tenda, Sinta sudah tidak ada di tempat ia berdiri tadi. Sinta! Arya berteriak, memutar tubuhnya ke segala arah. Tidak ada jawaban. Tenda di belakang mereka tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti lenyap di telan kegelapan, meninggalkan lingkaran tanah hangus yang sama seperti sebelumnya. Di tengah lingkaran itu, tertinggal sebuah benda, boneka kayu yang tadi mereka lihat di dalam tenda. Arya memungut boneka itu dengan gemetar. Di dada boneka itu, terukir nama Sinta. Rina menutup mulutnya dengan tangan, matanya penuh air mata. Arya! Mereka sudah mengambil Sinta. Rina dan Arya berdiri mematung di depan lingkaran tanah hangus, memandang boneka kayu kecil dengan nama, Sinta, terukir di dadanya. Udara dingin menusuk, meskipun malam belum sepenuhnya larut. Hutan terasa sunyi, tetapi kesunyian itu tidak membawa ketenangan,
melainkan ketegangan yang menghimpit. Apa artinya ini? Arya bergumam, suaranya hampir tak terdengar. Itu bukan boneka biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang membawa Sinta pergi, jawab Rina, menggenggam lengan Arya dengan erat. Tenda itu. Dan semua yang terjadi. Ini bukan sekadar kebetulan. Arya menarik napas panjang, mencoba menguasai dirinya. Kalau kita tidak menemukan jawabannya, kita juga akan diambil. Dika, sekarang Sinta. Kita harus menghentikannya. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat pepohonan bergoyang liar. Lingkaran tanah hangus di depan mereka mulai bersinar redup, memancarkan cahaya kemerahan yang menyerupai bara api. Apa ini? Teriak Rina, melangkah mundur ketakutan. Tanah di dalam lingkaran itu mulai bergetar, dan tiba-tiba, di tengah lingkaran, muncul bayangan seorang anak kecil, sosok hitam tanpa wajah, hanya berupa siluet yang berdiri diam. Pergi, suara anak itu terdengar, tapi bukan suara biasa. Suaranya berat, seperti menggema dari kedalaman bumi. Kalian mengganggu tempatku. Kalian harus membayar. Arya, meskipun gemetar, melangkah maju. Kami tidak ingin mengganggu. Kami hanya ingin teman-teman kami kembali. Dika. Sinta. Di mana mereka? Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat satu tangan kecilnya. Dan tiba-tiba, dunia di sekitar mereka berubah. Masa lalu yang kelam. Rina dan Arya membuka mata mereka dan mendapati diri mereka berdiri di tempat yang sama, tetapi semuanya berbeda. Hutan terlihat lebih gelap, lebih liar. Tidak ada tenda, tidak ada lingkaran tanah hangus. Sebaliknya, ada suara ramai dari kejauhan. Apa yang terjadi? Apa kita? Dibawa ke masa lalu? Bisik Rina, matanya melirik ke arah Arya. Arya menelan ludah. Aku tidak tahu, tapi aku rasa kita sedang melihat sesuatu. Ini penting. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah perkemahan besar. Di tengah perkemahan itu, ada beberapa tenda lusuh, sama seperti tenda coklat kusam yang mereka temukan sebelumnya. Orang-orang berkumpul di sekitar api unggun, tetapi wajah mereka tampak suram dan tubuh mereka kurus, seolah sedang menghadapi sesuatu yang mengerikan. Rina dan Arya bersembunyi di balik semak-semak, mengamati mereka. Mereka terlihat putus asa, kata Arya pelan. Kemudian, seorang pria tua berdiri di tengah kerumunan. Suaranya terdengar berat, penuh kesedihan. Kita telah membuat kesalahan besar. Kutukan ini tidak akan berhenti. Tidak ada yang bisa selamat dari sini. Tidak. Masih ada cara, teriak seorang wanita di antara mereka. Kita bisa menyerahkan sesuatu. Anak-anak kita. Kerumunan terdiam. Pria tua itu menggelengkan kepala. Kita tidak bisa. Tapi, jika kita tidak melakukannya, semuanya akan berakhir lebih buruk. Roh hutan ini menuntut pengorbanan. Rina menutup mulutnya dengan tangan, hatinya berdebar keras. Mereka mengorbankan anak-anak mereka. Itu sebabnya suara anak-anak terus terdengar di hutan ini. Arya mengepalkan tangan. Ini bukan kutukan alam. Ini ulah manusia yang mencari jalan pintas. Kemudian, mereka melihat satu keluarga menyerahkan seorang anak kecil ke dalam tenda coklat. Anak itu menangis, memanggil ibunya, tapi sang ibu hanya menundukkan kepala, menangis terisak. Ketika anak itu masuk ke dalam tenda, pintu tenda menutup sendiri, dan suara tawa anak-anak yang mengerikan memenuhi udara, sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Kembali ke masa kini. Rina dan Arya tiba-tiba tersentak. Mereka kembali berada di depan lingkaran tanah hangus, tapi sesuatu telah berubah. Lingkaran itu kini dipenuhi bayangan anak-anak kecil,
Semua menatap mereka dengan wajah kosong dan mata hitam legam. "Temukan jalan keluarnya," bisik salah satu anak dengan suara berat. "Kalian harus menghentikan kutukan ini, atau kalian juga akan menjadi bagian dari kami." Sebelum mereka sempat menjawab, bayangan-bayangan itu menghilang, meninggalkan mereka sendirian di tengah hutan yang kembali sunyi. Arya menatap boneka kayu di tangannya. "Tenda itu. Kita harus menghancurkannya." Rina mengangguk, meskipun rasa takut menyelimuti dirinya. "Tapi bagaimana caranya?" Arya menggenggam boneka itu erat. "Mereka menunjukkan masa lalu kepada kita. Pasti ada alasan. Kita harus mencari tahu bagaimana menghentikan kutukan ini, sebelum semuanya terlambat." Rina dan Arya berjalan perlahan kembali ke perkemahan mereka, meski rasa takut menggantung berat di udara. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana untuk menghentikan kutukan yang menyelimuti hutan ini. Boneka kayu dengan nama Sinta terukir di dadanya masih tergenggam erat di tangan Arya, seolah menjadi kunci untuk mengakhiri semua ini. "Rina, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus menemukan tenda itu lagi dan menghancurkannya," ujar Arya sambil memandang boneka itu dengan mata tajam. "Tapi bagaimana cara menghancurkannya? Kita bahkan tidak tahu apa yang sedang kita hadapi," jawab Rina, suaranya gemetar. Sebelum Arya sempat menjawab, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di dekat mereka. Keduanya langsung berhenti dan memutar senter mereka ke arah suara itu. "Siapa di sana?" Arya berteriak, mencoba terdengar tegas meskipun tangannya gemetar. Tidak ada jawaban. Namun, dari kejauhan, terdengar langkah kaki berat mendekat, seperti sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di antara pepohonan. "Arya, kita harus lari," bisik Rina panik. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu muncul dari kegelapan. Sesosok wajah besar melayang di antara pohon-pohon. Wajah itu pucat dan penuh luka, dengan mata hitam yang menatap tajam ke arah mereka. Wajah itu bukan milik manusia, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan, lebih asing. "Apa itu?" Rina mundur beberapa langkah, nyaris terjatuh. Wajah itu bergerak semakin dekat, dan suara pelan terdengar dari mulutnya yang menganga. Suara itu dalam dan menggema. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" Arya menggenggam boneka kayu di tangannya lebih erat. "Kami tahu siapa kau. Kau adalah roh yang dipanggil oleh orang-orang dulu, untuk menerima pengorbanan. Kami akan mengakhiri ini." Wajah itu tertawa, suara tawanya seperti serpihan kaca yang pecah di udara. "Mengakhiriku? Kalian bahkan tidak tahu apa yang kalian hadapi. Tenda itu hanya pintu. Selama aku tetap ada, tenda itu akan selalu kembali. Dan kalian akan menjadi milikku." Tiba-tiba, wajah itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Rina dan Arya berteriak, melompat ke samping untuk menghindar. Ketika mereka menoleh, wajah itu sudah menghilang, tetapi suara tawanya masih bergema di udara. Di perkemahan. Setelah memastikan mereka aman untuk sementara, Rina dan Arya kembali ke perkemahan. Mereka duduk di dekat api unggun, mencoba mengatur napas. "Kita tidak bisa melawan makhluk itu secara langsung," kata Arya, matanya menatap kosong ke arah api. "Kita butuh petunjuk lebih banyak. Ada sesuatu di masa lalu mereka yang bisa menghancurkannya." Rina mengangguk pelan. "Mungkin buku yang ada di tenda itu. Tapi bagaimana kita bisa menemukannya lagi? Tenda itu terus berpindah tempat." Arya berpikir sejenak, lalu melihat boneka kayu di tangannya. "Boneka ini. Mungkin ini petunjuknya. Mungkin ini bisa membawa kita ke tenda itu." Rina menatap boneka itu dengan ragu. "Tapi bagaimana caranya?" Boneka itu tidak menunjukkan apa-apa, hanya nama Sinta di atasnya. Arya mengingat sesuatu dari visi masa lalu yang mereka lihat sebelumnya.
Anak-anak yang dikorbankan. Boneka ini mungkin terhubung dengan mereka. Kita harus menggunakan ini untuk memanggil tenda itu. Rina menelan ludah, merasa ngeri dengan ide itu. Kau ingin memanggil tenda itu? Bukankah itu artinya kita juga memanggil makhluk itu? Tidak ada cara lain. Jika kita lari, kita tetap akan diambil satu persatu, sama seperti Dika dan Sinta, jawab Arya tegas. Dengan tangan gemetar, Arya memegang boneka kayu itu di depan api unggun. Ia menutup matanya dan berbisik, "Jikalau kau bisa mendengarku, kami ingin bertemu denganmu. Bawa kami ke tempatmu." Angin dingin tiba-tiba berhembus, memadamkan api unggun mereka. Lingkungan sekitar menjadi gelap gulita, hanya terdengar suara angin berdesir. Rina menggenggam tangan Arya dengan erat. Sementara mereka menunggu sesuatu terjadi, tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar di sekitar mereka, diikuti oleh suara anak-anak tertawa yang melengking. Dari dalam kegelapan, cahaya redup mulai muncul, membentuk siluet tenda coklat kusam. "Ini dia," bisik Arya. Namun kali ini, tenda itu tampak lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Simbol-simbol aneh bercahaya merah di kainnya, dan suara bisikan terdengar dari dalam, memanggil nama mereka. "Rina, Arya, siap?" tanya Arya, meskipun ia sendiri tidak yakin. "Tidak, tapi aku tidak punya pilihan," jawab Rina, mencoba menenangkan dirinya. Mereka melangkah mendekati tenda itu, mengetahui bahwa apapun yang menunggu di dalamnya akan menentukan hidup atau mati mereka. Rina dan Arya berdiri di depan tenda coklat yang tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Suara bisikan terus terdengar dari dalam, memanggil nama mereka dengan cara yang mengerikan. Simbol-simbol bercahaya merah di kain tenda itu tampak bergerak, seolah hidup. "Kita benar-benar akan masuk ke dalam ini?" Rina bertanya dengan suara bergetar. Tubuhnya menggigil meski udara tidak terlalu dingin. Arya menarik napas dalam-dalam. "Kalau kita tidak masuk, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Kita harus melakukannya. Untuk Dika, untuk Sinta, dan untuk kita sendiri." Dengan penuh keraguan, Arya memegang pintu kain tenda itu. Begitu ia menyentuhnya, kain itu terasa dingin seperti es. Perlahan, ia membuka pintu, dan keduanya melangkah masuk. Di dalam tenda. Begitu mereka berada di dalam, Rina dan Arya langsung merasa dunia berubah. Tenda itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Dindingnya tinggi, dan di tengah ruangan ada meja kayu besar, sama seperti yang mereka lihat sebelumnya. Di atas meja itu tergeletak buku hitam tebal, masih terbuka, dengan tinta merah yang terlihat seperti darah segar. Namun kali ini, di sudut ruangan, berdiri sesosok bayangan anak kecil dengan mata hitam legam. Anak itu menatap mereka tanpa ekspresi, dan suaranya terdengar lirih namun jelas. "Kalian tidak akan selamat." Arya maju dengan penuh keberanian. "Kami di sini untuk menghentikanmu. Kami tahu semua ini terjadi karena pengorbanan yang dilakukan di masa lalu. Kami tahu kau diciptakan dari keputusasaan mereka. Tapi ini harus berakhir." Anak itu hanya tertawa kecil, lalu perlahan memudar, meninggalkan mereka berdua di dalam keheningan. "Kita harus menghancurkan buku ini," kata Arya sambil melangkah menuju meja. Rina memerhatikan sekeliling dengan waspada. "Kau yakin itu cukup? Makhluk ini terlalu kuat. Bagaimana jika buku itu hanya sebagian kecil darinya?" Arya meraih buku itu, tapi saat ia menyentuhnya, sebuah kekuatan besar melemparkannya ke belakang. Ia jatuh dengan keras, menggenggam lengannya yang terasa terbakar. "Ini tidak semudah itu," kata Arya dengan napas tersengal. Tiba-tiba, dari dalam bayangan di sekitar tenda, muncul sosok besar dengan wajah yang sebelumnya mereka lihat di hutan. Sosok itu melayang di atas mereka, memenuhi ruangan dengan aura gelap. "Kalian pikir bisa menghancurkan aku?"
Aku adalah bagian dari tempat ini. Hutan ini hidup karena aku. Aku adalah dendam. Aku adalah penderitaan. Aku tidak akan pernah bisa dihancurkan. Arya bangkit dengan susah payah, sementara Rina menariknya ke belakang. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Sosok itu tertawa, tetapi tawanya terputus ketika boneka kayu yang dipegang Arya mulai bersinar terang. Cahaya putih menyilaukan keluar dari boneka itu, menerangi seluruh tenda. Anak-anak dengan mata hitam yang sebelumnya mereka lihat mulai muncul satu persatu, tapi kali ini mereka tampak berbeda. Wajah mereka tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan kesedihan. Salah satu anak, seorang gadis kecil dengan rambut panjang, melangkah maju. Ia menatap Arya dan Rina dengan tatapan pilu. Kalian harus melepaskan kami. Jangan biarkan dia terus menggunakan kami. Arya menatap boneka kayu di tangannya, lalu ke arah buku hitam di atas meja. Ia tersadar. Roh anak-anak ini terperangkap di dalam buku itu. Itu sebabnya dia begitu kuat. Kita harus membakar buku ini. Tapi tadi kau tidak bisa menyentuhnya. Seru Rina, panik. Arya memandang boneka itu. Boneka ini adalah kunci untuk menyentuhnya. Dengan tekad yang membara, Arya menempatkan boneka kayu itu di atas buku hitam. Seketika, simbol-simbol di dinding mulai bersinar lebih terang, dan sosok besar itu menjerit dengan suara menggelegar, seolah sedang merasakan sakit luar biasa. Tidak. Kalian tidak bisa. Rina meraih obor dari tas mereka dan menyalakannya. Arya, cepat. Arya membuka buku itu dengan tangan yang bergetar. Begitu terbuka, angin kencang berhembus keluar dari halaman-halamannya, seolah-olah ribuan jiwa terperangkap di dalamnya. Tanpa ragu, Rina melemparkan obor ke atas buku itu. Api segera melahap buku itu, dan suara jeritan mengerikan memenuhi udara. Sosok besar itu mulai memudar, simbol-simbol di dinding menghilang, dan anak-anak yang terperangkap satu persatu tersenyum sebelum menghilang dalam cahaya terang. Hutan yang sunyi. Ketika api padam, Rina dan Arya tersadar mereka kembali berada di hutan, di tempat di mana tenda itu sebelumnya berdiri. Namun, tenda itu telah lenyap, dan lingkaran tanah hangus berubah menjadi tanah biasa yang ditumbuhi rumput. Selesai? Tanya Rina, masih tidak percaya. Arya mengangguk lemah. Aku rasa begitu. Namun, hati mereka terasa berat. Tidak ada tanda-tanda Dika atau Sinta kembali. Mereka tahu mereka telah menghentikan kutukan, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak semua yang hilang bisa kembali. Mereka berjalan meninggalkan hutan dengan tubuh yang lelah, tetapi dengan perasaan lega bahwa mereka telah menyelamatkan diri mereka, dan anak-anak lain yang mungkin menjadi korban di masa depan. Namun, sebelum mereka sepenuhnya keluar dari hutan, suara lembut terdengar di telinga mereka, seperti bisikan angin. Terima kasih. Mereka tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkah mereka, meninggalkan hutan yang kini benar-benar sunyi.